ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Makasih Tuhan Yesus, hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan, kami permuliakan, kami sembah, kami junjung tinggi. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang telah melakukan segala-galanya untuk kami. Makasih Tuhan, terus dalam pengurapan-Mu berikan kami roh yang bebas untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar kiranya roh kami menjadi roh yang menang, karena kami bersama-sama dengan Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Makasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Mari saudara-saudara yang percaya, sama-sama kita mau katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya. Saudara berikan salam sebelah kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus baik bagimu, Tuhan Yesus baik bagiku. Sambil kita naikkan pujian kita.
melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup. Katakan dengan imanmu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kemuliaan sekali lagi kepada Tuhan Allah kita. Dulu, sekarang, dan selamanya, Allah tetap sanggup. Sebab Allah kita Allah yang sanggup. Haleluya. Saat ku rohmu
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini bersama dengan umat-Mu, kami datang dalam suatu ibadah dan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Allah pencipta langit dan bumi, Engkau yang mengatur jagat raya, namun Engkau juga yang mengendalikan atas kehidupan kami. Apa yang Kau lakukan kepada kami sepanjang hari, sepanjang minggu ini adalah baik. Walaupun seringkali kami tidak mengerti, namun pada akhirnya kami menyadari semua yang Kau izinkan terjadi adalah demi kebaikan kami semata-mata. Dan Engkau memberikan kami anugerah pada hari ini sehingga kami bisa bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Demikian juga pada hari ini, hari yang khusus, yaitu pada hari Sabat, hari di mana kami datang bertemu dengan Engkau dalam suatu ucapan syukur. Sesungguhnya Engkau juga ingin bertemu dengan kami, padahal kamilah yang sangat membutuhkan Engkau dalam keseharian hidup kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan keadaan yang baik, masih ada tempat untuk kami berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara kerabat, dan masih ada yang bisa kami kerjakan dengan kesehatan yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Biar kiranya segala puji dan sembah serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Berkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader. Demikian juga memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bertemu dan memberkati kami. Walau terkadang kami datang justru membawa banyak masalah, persoalan, serta permohonan kami yang terkadang begitu sukar dan sulit Tuhan. Namun kami percaya bagi-Mu sangat-sangat mudah, karena Engkau Allah, karena Engkau kenal kami, Engkau memanggil nama kami, dan karena Engkau mengasihi, dan juga karena Engkau mau melakukannya bagi kami. Inilah hari kemenangan di mana kami bersama-sama bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang memerdekakan, dan firman itu adalah Engkau sendiri Tuhan. Itu sebabnya Engkaulah yang akan berbicara, berkata-kata kepada setiap kami. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat beribadah. Saya selalu berdoa buat saudara agar saudara selalu bersuka cita, mengucap syukur, karena hidup ini menjadi indah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan ibadah hari ini bertepatan juga dengan hari besar bagi kita, bangsa Indonesia, yaitu hari di mana kita memperingati hari proklamasi, hari kemerdekaan bangsa kita, terlepas, terbebas dari belenggu penjajahan, dan kita menjadi hidup baru. Itu sebabnya kalau ibadah tadi pagi, ibadah onsite itu tentu saja sebelum ibadah kita mulai dengan lagu Indonesia Raya tadi pagi. Dan juga saya berterima kasih karena dihadiri
oleh rekan hamba Tuhan Bapak Pendeta Dr. Purnawirawan Laksda Leonard Dumais yang bersama-sama ikut dan melayani juga dalam ibadah. Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah suatu keadaan di mana dimerdekakan. Itu sebabnya kita juga akan sedikit berbicara tentang manusia baru yang merdeka. Nah, penjajahan zaman sekarang mungkin berbeda, ya, bisa saja dijajah oleh suatu keadaan ekonomi, bisa, atau dijajah oleh suatu keadaan di mana terikat dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, minuman-minuman keras, atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Tuhan. Itu seakan-akan dijajah, dibelenggu, bisa, atau dijajah juga oleh permasalahan yang tidak kunjung selesai, bisa juga, atau dijajah dengan berbagai-bagai hal yang begitu menekan sehingga kita tidak bisa bertumbuh, itu juga bisa. Nah, semuanya itu perlu suatu pembebasan untuk kita menjadi merdeka, untuk kita menjadi hidup yang baru, untuk kita kembali pada rencana indahnya Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya menciptakan kita untuk tidak kita menjadi merdeka, untuk kita tidak dijajah, kita tidak bisa merdeka, kita tidak bisa berpikir, kita tidak berkreativitas. Nah, itu kita perlu dimerdekakan. Bangsa Israel juga pernah mengalami itu, Bapak Ibu Saudara, ketika ada di Mesir, di mana hidup terasa begitu sukar, kerja keras, kerja rodi, kerja paksa, sehingga bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengirimkan seorang Musa, dan Musa membawa bangsa itu keluar, tentunya dengan tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Lalu akhirnya bangsa Israel dimerdekakan. Nah, kita akan baca satu ayat di mana Musa menyampaikan firman, dan bangsa Israel yang merdeka, yang bebas itu sangat antusias untuk mendengarkan dan mentaatinya. Oke, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Kita baca Keluaran pasal 24 ayat yang ketiga. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel begitu bersukacita terbebas dari penjajahan. Dan kalau merdeka bukan berarti semua-muanya jadi bebas begitu, tapi tentu saja ada banyak aturan-aturan, namun aturannya itu tentu saja demi kebaikan, bukan? Nah, demikian juga saat tadi kita baca, Musa membacakan apa yang menjadi firman Tuhan. Namun bangsa Israel sudah paham bahwa semua peraturan itu tentu untuk kebaikan mereka, dan mereka menjawab dengan antusias. Dikatakan segala firman yang telah diucapkan akan kami lakukan. Bapak Ibu, saudara kasih, tentu saja kita hidup juga masih ada peraturan-peraturan, bukan? Ibarat kita naik mobil, mengendarai mobil, tentu saja kita tidak boleh berhenti kalau itu ada tanda rambu letter S, ya, karena tentu akan mengganggu lalu lintas ataupun mengganggu mobil-mobil yang lain. Itu pun salah satu peraturan yang kita taati, dan itu demi kebaikan kita. Kita akan melihat sebuah contoh bagaimana seorang yang tadinya begitu
begitu sukacita, lalu terbelenggu seolah terikat oleh suatu keadaan, bagaimana lalu dia berusaha untuk membebaskan dirinya, bagaimana dia berusaha pada akhirnya dia menemukan kembali apa yang menjadi miliknya, yaitu kemerdekaan dan sukacitanya itu. Oke, kita akan baca demikian. Lukas pasal 15 mulai ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini satu contoh seorang pemuda yang terpuruk lalu terbelenggu, lalu tiba-tiba dia sadar akan keadaannya. Bapak Ibu saudara-saudara, demikianlah hidup. Terkadang tanpa disadari keadaan ekonomi bukannya grafiknya naik, tapi sebenarnya grafiknya menurun. Baru sadar nanti ketika kesulitan datang, baru sadar nanti ketika masalah datang, baru sadar nanti ketika ada masalah kesehatan, baru sadar nanti ketika tiba-tiba perekonomian terganggu. Nah, si anak muda ini tentunya kita sudah tahu kisahnya, bukan? Ini cuma satu contoh. Berawal dari suatu kehidupan yang bahagia, berawal dari suatu kehidupan yang terjamin, berawal dari suatu kehidupan yang indah, sukacita bersama bapaknya yang semuanya serba cukup, bahkan berkelebihan. Kenapa kita tahu demikian? Karena tadi kita baca di ayat itu, betapa banyak orang upahan Bapakku yang hidup berkelimpahan, dikatakan begitu, bukan? Nah, anak ini tiba-tiba dia memisahkan diri, lalu dia pergi untuk suatu tujuan yang gak jelas, lalu dia minta sesuatu dari bapaknya, lalu dikisahkan pergi ke negeri yang jauh dan ternyata gagal. Memang pada awalnya tentu dengan cita-cita, diimingi dengan sesuatu yang kelihatannya semuanya manis, diberikan fantasi-fantasi yang luar biasa. Itulah keadaan. Tidak jauh berbeda, bukan, dengan keadaan sekarang. Dari keadaan yang nyaman, tiba-tiba ingin keluar dari suatu lingkup penyertaan, ya, keluar untuk sesuatu seakan-akan memulai sesuatu yang bisa dikerjakan dengan kekuatannya sendiri, sehingga pada akhirnya baru sadar. Seperti anak muda ini, dikatakan tadi kita baca, dia menyadari akan keadaannya. Ketika diusahakan ini dan itu, gagal. Dengan kekuatannya, dengan semangatnya, dengan pengalamannya, gagal pula. Dengan kliennya, relasi-relasinya, semuanya gagal juga. Dengan pengetahuannya, dengan pendidikannya, lalu gagal juga. Apakah itu suatu kesalahan? Saya pikir itu juga bukan kesalahan, tetapi ada sesuatu yang kurang. Dia harus bersama dengan Tuhan. Dia harus bersama-sama dengan kekuatan lain yang bersama dengan dia, yang menyertai dia. Sehingga pada akhirnya dia menyadari ternyata dia sudah terpuruk,
bahkan dikatakan dia mati kelaparan. Begitu bukan? Sebab dikatakan betapa banyak orang-orang upahan Bapakku, mereka berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Begitu ya bunyinya ya. Padahal belum mati bukan? Tetapi seakan-akan sudah tidak berdaya lagi. Nah, untungnya si anak muda ini menyadari dan cepat-cepat bangkit, lalu dia kembali kepada bapaknya, sehingga akhirnya anak muda itu dia memperoleh kedudukannya kembali bersama dengan bapaknya, yaitu ketika dia bangkit, dia bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya. Jadi dia merdeka, ya merdeka, dan akhirnya dia mendapatkan kembali kedudukannya sebagai anak bapak. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, tragis bukan? Tapi untungnya si pemuda ini masih ingat untuk kembali. Bayangkan kalau dia tidak ingat untuk kembali, berarti selesai sudah urusannya, ya, bahwa neraka dan kesulitan-kesulitan yang namanya sukacita sudah nggak ada lagi. Untuk makan pun begitu susah. Dan bersyukurlah si anak ini akhirnya menerima kembali kebebasannya, kemerdekaannya, kedudukannya juga. Bapak Ibu, saudara, kita akan lebih jauh. Kita mau merenung kira-kira kriteria manusia baru yang merdeka itu apa sih? Gitu ya. Oke, kita akan baca Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Hal pertama, menurut saya, manusia baru yang merdeka adalah yang diciptakan menurut gambar Allah, seperti pada awalnya. Kebayang gak situ pemuda itu ketika dia kembali lagi, tentu keadaannya sudah berbeda. Dia sudah mengalami apa yang namanya kesulitan. Dia sudah mengalami apa yang namanya kesusahan, terseok-seok, mengalami segala macam. Barulah dia bisa diperbaharui dalam ucapan syukur, diperbaharui dalam penyembahannya, diperbaharui dalam ibadahnya, diperbaharui dalam doanya. Jadi seakan-akan Tuhan izinkan dulu, begitu ya. Tuhan izinkan agar kita bisa merasakan hal yang terbaik daripada Tuhan. Mudah kan? Kalau kita nggak pernah kehausan, kita nggak akan pernah merasakan nikmatnya air bening putih yang dingin itu, bukan? Jadi kita kalau nggak pernah lapar, kita nggak akan merasakan ketika kita makan suap demi suap dengan ucapan syukur. Jadi itu diciptakan, memang Allah ingin supaya kita menikmati hidup itu, diperbaharui terus menerus, diperbaharui terus menerus, dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Setelah melalui suatu proses kehidupan, ya, dan ternyata bisa bertahan untuk selanjutnya menjadi merdeka. Halo Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya jangan cepat-cepat berputus asa. Itu sebabnya jangan cepat-cepat mengeluh, ya. Jadi Tuhan berikan aku kekuatan, katakan seperti itu, supaya aku bisa terus bangkit, supaya aku terbebas, dan Tuhan pasti menolong kita. Jadi itu manusia baru menurut saya yang pertama. Ketika dia pulang, dia sudah menjadi yang baru, bukan yang dulu lagi. Yang kedua,
manusia baru yang merdeka itu adalah manusia yang hidup dalam kasih Kristus. Kita baca yang tadi tapi ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Yang kedua, tentu sukacita ada di hati, karena kasih Kristus ada di dalam hati bagi manusia yang sudah dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari kutuk-kutuk keturunan, dimerdekakan dari penyakit, dimerdekakan dari keadaan-keadaan yang menyesakkan. Contohnya si pemuda tadi, ya di situ dia baru bisa merasakan kembali apa artinya sukacita, merasakan kembali apa artinya bersyukur. Sudah berubah hidupnya. Tadi yang pertama tadi kan hidupnya sudah berubah ketika dia baru berangkat, ya dengan kekuatannya, dengan keangkuhannya. Tapi ketika dia balik, dia sudah menjadi manusia yang baru, manusia yang dewasa. Dan yang kedua, dia bisa mengucap syukur dalam kasih Tuhan, hidupnya dalam damai sejahtera. Nah, dan inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, rasanya nyaman begitu. Nah, dan dia sudah melewati itu penindasan, dia sudah melewati itu kekerasan. Jadi yang kedua, dia dalam hidup dalam damai sukacita bersama dengan Kristus. Bagaimana dengan hidupmu? Sudahkah engkau merasakan itu? Waduh Pak Pendeta, aku sudah merasakan dulu begitu sukar, begitu sulit. Aku gagal di sini, gagal di situ. Lalu Tuhan tolong. Dan sekarang aku mengalami sukacita. Puji Tuhan, bukan? Jadi nikmatilah kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam damai dan sukacita bersama dengan Kristus. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana manusia baru yang merdeka? Yang ketiga adalah manusia baru yang merdeka bukan cuma hidup baru, bukan cuma sukacita, tapi yang bisa melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Oke, kita baca ya. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Dan dengan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, menurut saya nih ya, yang ketiga, manusia baru yang merdeka, ya bukan cuma manusia baru yang diperbaharui menjadi dewasa, manusia baru yang sukacita, keberkatan diperbaharui, tapi yang ketiga ini menurut Rasul Paulus adalah manusia yang dalam perbuatan maupun perkataan itu bisa melakukan sesuai dengan kehendak Allah. Jadi karena engkau sudah melakukan, karena engkau sudah merasakan, maka perkataanmu, perbuatanmu itu manis dan sedap rasanya. Karena bukan cuma teori, tapi engkau bisa memperkatakannya dalam ucapan syukur, memperkatakannya sebagai suatu kesaksian yang hidup, yang semuanya oleh karena Kristus kepada Allah. Bukan sombong, halo, bukan meninggikan diri, aku nih, sekarang aku nih sudah berubah, karena begini aku sudah kerja keras, aku mati-matian, aku dan sebagainya. Oh tidak, tetapi bukan seperti itu. Justru dengan kerendahan hatimu, dengan kelembutanmu, justru Tuhan angkat.
Tuhan angkat dan engkau bisa berkata-kata. Jadi hal yang ketiga, begitu pentingnya manusia baru yang merdeka adalah manusia yang bisa dalam perkataan maupun perbuatan, semuanya itu menjadi kemuliaan dan kehendak Tuhan, diperbaharui dalam Kristus agar dapat melaksanakan kehendaknya. Itulah karya Kristus, membuat kita menjadi merdeka, membuat kita diperbaharui, sehingga tekanan-tekanan batin kita, tekanan-tekanan daging kita dimerdekakan bersama dengan Tuhan. Apakah ada yang sukar buat Tuhan? Apakah masalah-masalah hidupmu di dalam dunia yang menjadi tekanan? Apakah masalah-masalah dalam keluargamu, dalam hal hubungankah, bersama suamikah, bersama istri, anak-anak, atau kepada orang tua yang sukarkah? Atau apakah ada yang sukar dalam hal bisnismu, dalam hal apapun yang kau lakukan? Tentu saja bagi kita mungkin sukar, tentu saja bagi kita mungkin kita hampir putus asa, kita sudah berusaha, tapi bagi Tuhan itu mudah, karena Tuhan dialah Allah. Dia bisa merubah hati yang keras seperti batu sekalipun, Dia bisa rubah menjadi hati yang lembut. Dia bisa merubah perangai yang keras sekalipun, Dia bisa rubah. Walaupun ahli ilmu kejiwaan psikologi bilang nggak bisa, itu mah sudah keturunannya, nggak bisa, itu udah perangainya. Iya betul, nggak bisa, tapi bagi Tuhan bisa. Apakah masalah-masalah bisnismu? Waduh, Pak Pendeta, keadaan itu begitu sukar, ya, keadaan begitu sulit, apalagi kasus-kasus itu, kemeja itu katanya palsu dan lain-lain. Waduh, macam-macam keadaan, omset menurun dan lain-lain. Tuhan ingin merdekakan kita. Oleh sebab itu berbenahlah, siap-siap. Jadi ketika firman itu disampaikan, antusias langsung, siap Tuhan, aku siap melakukannya karena aku tahu semuanya untuk kebaikanku. Begitu toh bangsa Israel juga ketika merdeka, baru dibebaskan dari penjajahan bangsa Mesir, penindasan. Ketika dibacakan firman, firman itu bukan merupakan halangan dan merupakan beban, tapi justru firman itu yang menuntun semakin hari semakin diperbaharui. Dan pada akhirnya bukan cuma kebebasan di dalam dunia ini saja, Tuhan ingin juga sampai kita menikmati di keabadian, yaitu keselamatan. Kita dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kita kembali seperti si pemuda tadi, memperoleh apa yang hilang selama ini direnggut oleh dosa, lalu kita mendapat kemuliaan itu kembali. Bapak Ibu saudara-saudara, bersukacitalah kita bersama-sama sambil hari ini kita merayakan 80 tahun hari kemerdekaan bangsa kita, supaya kita lebih maju, supaya kita lebih disiplin, supaya kita lebih banyak berkarya, karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Oke, tetap semangat ya. Mari kita bersekutu di dalam doa. Kami umat-Mu mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mengenang kembali sukacita yang Engkau berikan, yang sesungguhnya itu sudah ada bersama dengan kami. Demikian juga ketika bangsa kami memperoleh kemerdekaan itu,
Itu adalah sukacita bagi kami untuk terus berjuang, untuk terus menjadi lebih baik dan lebih maju. Tentunya dengan kekuatan-Mu Tuhan, tentunya dengan perlindungan-Mu, tentunya dengan penuntunan daripada firman-Mu, yang semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami percaya Tuhan bahwa keberadaan kami ketika kami beribadah ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami semangat yang baru. Kami pernah terpuruk, kami pernah tersesat, kami terbelenggu juga dengan dosa, tetapi hari ini Engkau memberikan kami semangat dan memberikan kemerdekaan itu, sehingga kami bisa kembali kepada Bapa, menjadi anak Bapa, menikmati damai sukacita, menikmati kemerdekaan, menikmati hak kami yang sesungguhnya adalah milik kami bersama dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat, buat pertolongan, buat kemurahan dan penyertaan-Mu. Hari ini, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, mereka yang berusaha, Tuhan kiranya Engkau berkati dalam usaha mereka Tuhan. Engkau bubuhi dengan berkat setiap apapun yang dilakukannya. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan, sehingga kami bersama-sama dengan karyawan yang lain bisa mendapatkan damai dan sukacita daripada Engkau. Demikian juga anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, biar kiranya Engkau berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, berkati anak-anaknya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Kami percaya Engkau masih terus akan bekerja menjaga, melindungi dan memberkati, supaya kami bisa menikmati sukacita, damai sejahtera dan kemerdekaan daripada-Mu, sehingga pada akhirnya kami bisa mengucap syukur dalam perkataan maupun perbuatan kami. Semuanya kami lakukan dan Tuhan yang ditinggikan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan, terima kasih buat persekutuan, dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya seperti hari ini, saat kami berkumpul, saat kami mengucap syukur dalam suatu ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhan
beserta jiwaku. Damailah dalam genggamanmu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.